Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Dom dalam channel Domini Komputer, channel yang membahas seputar dunia teknologi. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi Windows 10 yang lelet ya, atau super lelet ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya dapat sebuah servisan yang orangnya mengatakan bahwa laptopnya ingin diinstal. Jadi dia datang dengan membawa sebuah laptop untuk diinstal. Jadi laptopnya ini adalah seperti kita lihat, ini adalah Asus ya, dengan tipe X441S. Keluhannya lelet ya. Jadi kalau untuk kerja, untuk multitasking katanya lelet. Nah, kemudian setelah itu setelah saya periksa kira-kira apa penyebab dari leletnya. Jadi pada saat saya nyalakan, di sini udah kelihatan. Yang pertama, kalau kalian bisa lihat di sini di pojok kanan bawah ada tertulis activated Windows, yang artinya aktivasi Windows atau ada perintah untuk mengaktifasi Windows. Dalam hal ini berarti Windowsnya belum diaktifasi. Jadi setelah diinstal, Windowsnya belum diaktifasi. Nah, ini bisa menyebabkan, atau salah satu penyebab mengapa sistem operasi Windows 10 yang terdapat dalam laptop ini terasa lelet gitu ya. Nah, itu satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, setelah saya cek spesifikasi dari laptop ini. Pertama, dia menggunakan prosesor Intel Celeron dengan tipe N3060 dengan speed 1,6 GHz, yang mana kita ketahui bahwa Intel Celeron ini secara kasta dia masih di bawah dari Core i3 ya. Jadi Intel Celeron ini perlu diketahui dia kastanya masih di bawah Core i3. Kemudian setelah itu di sini bisa kita lihat bahwa install memorinya atau RAM-nya, memori yang terinstal dalam laptop ini hanya 2 GB. Jadi hanya sebesar 2 GB. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab ya mengapa terasa lelet, karena yang pertama prosesornya boleh dibilang masih prosesor kecil atau tipe rendah. Kemudian yang kedua, memori RAM-nya juga hanya sebatas 2 GB. Ya, bisa dibayangin sebuah handphone aja atau HP Androidnya kalian, jika hanya menggunakan RAM 2 GB, maka performanya ya terasa lelet. Apalagi sebuah PC atau laptop yang digunakan untuk keperluan kerja dengan program-program berat, multitasking yang lumayan banyak, ya pasti akan terasa lelet gitu ya. Nah, solusinya gimana? Nah, dari dua masalah ini saya bisa simpulkan, yang pertama kita perlu aktifasi Windows-nya, dan yang kedua untuk performanya supaya lebih mantap ya, di sini kita perlu mengupgrade RAM-nya. Jadi RAM-nya bisa kita upgrade, misalnya jika PC atau laptopnya teman-teman itu memiliki port dual channel atau port RAM-nya itu ada 2 misalnya. Ya, ini sudah pasti dapat saya pastikan bahwa RAM dari laptop ini sudah pasti onboard, artinya tidak bisa untuk dicopot. Tetapi biasanya dia kalau tipe Asus dengan tipe 441S ini biasanya dia onboard, kemudian ada satu channel lagi, jadi dia dual channel, ada satu port disediakan untuk di upgrade RAM-nya. Jadi ini bisa di upgrade ya, misalnya ingin menambah performanya bisa ditambah 2 GB lagi, jadi bisa menggunakan RAM 4 GB supaya performanya lebih mantap, supaya nggak terasa lelet gitu. Nah, oke, bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama kita aktifasi dulu Windows-nya. Nah, untuk aktivasi Windows untuk versi crack-nya ya, jika kalian tidak punya lisensi Windows-nya untuk membeli secara langsung di
websitenya Windows, dalam hal ini produk Ori ya. Jadi ini perlu ya, kalian bisa mendapatkannya langsung dari Windows atau menggunakan versi cracknya gitu ya. Jadi karena kita hanya digunakan keperluan pribadi, artinya bukan untuk keperluan corporate ya atau perusahaan. Ya biasanya kalau perusahaan sih menggunakan lisensi originalnya ya, tapi karena kita hanya gunakan untuk keperluan pribadi dan kita nggak punya budget yang lebih untuk membeli lisensinya, kita bisa menggunakan versi cracknya atau aktivator cracknya. Itu bisa menggunakan KM Spico ya teman-teman untuk aktivasi Windowsnya ini. Jadi kalau belum diaktifasi ya masih terasa lelet, karena kadang jika digunakan untuk multitasking atau membuka banyak program atau membuka program-program berat seperti software editing, kemudian untuk bekerja di Microsoft Excel dengan jumlah database yang lumayan banyak sampai ribuan, itu memang akan lelet. Tapi jika digunakan hanya sekedar gini-gini aja atau buka-buka menu aja sih belum, nggak terasa lelet-lelet amat. Tapi nanti terasa leletnya kalau digunakan untuk multitasking atau membuka program-program besar. Nah, sekarang kita akan aktivasi. Jadi nanti kalau sudah diaktifasi ini akan hilang ya perintah aktivasi Windowsnya ini. Pertama-tama kita buka dulu KM Spico-nya. Jadi silahkan kalian cari atau download di internet juga banyak kok KM Spico ya, untuk aktivasi Windows. Jadi karena saya udah punya di database driver saya, jadi saya nggak perlu downloadnya lagi. Jadi kalau mau download banyak juga kok di internet. Ini silahkan kalian download untuk aktivasi Windowsnya. Oke, sekarang kita buat KM Spico ya. Jadi KM Spico ini bisa menggunakan versi berapa saja yang bisa, yang penting yang bisa untuk aktivasi Windows ya. Jangan lupa untuk menginstal KM Spico, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah nonaktifkan antivirusnya dulu ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan Smadap ya Smadapnya dimatikan dulu seperti tadi ini saya matikan. Kemudian jangan lupa firewallnya juga harus dimatikan dulu, Windows Firewall ya. Ya ini kalau Windows 10. Nah ini kan masih aktif semua nih ya, firewallnya, jadi dimatikan dulu supaya nggak kedetek sebagai virus. Ini di turn off semua. Oke. Kemudian jika kalian sudah mematikan firewall, kemungkinan masih kedetek. Kalau misalnya masih kedetek sebagai virus, kalian matikan yang namanya Windows Defender. Ini juga ini ya, Windows Defender ini juga antivirus bawaan Windows. Buka setting. Nah ini statusnya udah mati sih, tapi real time protectionnya ini masih nyala. Dibuka aja settingnya. Nah ini real time protection ini di offin aja. Oke, kalau udah kita close aja. Nah ini udah merah statusnya. Nah, ya, statusnya masih sudah mati, ini berarti real time protectionnya. Sekarang kita install. Kalau udah tinggal install aja, klik 2 kali aja KM Spico nya. Nah kemudian apabila teman-teman gagal saat akan menginstal KM Spico ini, kemungkinan permasalahannya ada di net framework kalian ya. Jadi KM Spico ini minimal harus menggunakan net framework versi 4.0. Jadi silahkan teman-teman upgrade net frameworknya, atau apabila belum diinstal net framework ya silahkan diinstal dulu net frameworknya. Oke, kita tunggu. Nah ini oke,
KM Spico nya seperti ini. Jadi kalau udah kebuka ini KM Spico versi 2015 ya, kita activation, klik tab activation, kemudian activation Windows ya, ini ya. Nah, dia udah running, kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika nanti proses instalasinya udah selesai, maka nah ini udah hilang, artinya bahwa aktivasi Windowsnya udah berhasil. Nah ini di no aja untuk schedule-nya, supaya sebulan ke depan nggak perlu aktivasi lagi. Oke, nah udah hilang, artinya Windows dari laptop ini sudah berhasil diaktifasi. Jadi sudah lebih meringankan beban PC ini gitu, laptop ini ya. Oke, itu cara pertama supaya Windowsnya atau Windows 10 nya itu nggak terasa lelet. Nah kemudian cara keduanya ya, mau nggak mau kita harus upgrade RAM-nya supaya lebih ringan atau lebih performanya lebih mampu atau lebih kuat untuk mengangkat program-program berat. Maka ya mau tidak mau kita harus upgrade RAM ya, yang mana seperti kita ketahui bahwa RAM-nya di sini cuma 2 GB, jadi bisa di-upgrade menjadi 4 GB. Oleh karena ini adalah bukan laptop saya, tapi laptop terpisahan milik orang yang minta untuk diinstal ulang, maka ya nanti akan saya install ulang. Tetapi untuk sekedar tips bagaimana supaya meringankan proses atau kinerja Windows 10 yang lelet, untuk supaya nggak lelet lagi ya seperti itu. Jadi bisa kalian aktivasi Windowsnya apabila Windowsnya kalian belum diaktifasi. Kemudian yang kedua, perhatikan prosesor dan jumlah RAM-nya gitu. Jadi seperti kasus ini, orangnya itu mengeluh atau keluhannya laptopnya itu lelet, katanya performanya itu sudah nggak kayak dulu, atau pada saat dia membelinya, baru-baru membelinya, katanya sih performanya sih nggak kayak sekarang. Ya wajar saja ya, artinya semakin tua sebuah produk ya otomatis performanya akan semakin menurun. Apalagi prosesor dari laptop ini hanya menggunakan Intel Celeron ya, yang mana kita ketahui sendiri bahwa Intel Celeron ya secara kasta masih di bawah Core i3 ya, sedangkan Core i3 sekarang aja sih udah boleh dibilang udah cukup ketinggalan gitu ya, karena dari prosesor Intel sendiri sudah sampai Core i9 ya, Core i9 atau bahkan Core i10, Core i10 ya yang terbarunya. Kemudian RAM-nya juga masih 2 GB dengan DDR-nya adalah DDR3 dengan tipe DDR3. Jadi ya memang sudah cukup usang untuk menjalankan sebuah program berat atau untuk multitasking yang banyak. Jadi solusinya ya salah satunya ya di upgrade RAM-nya gitu, supaya lebih ringan lagi sehingga banyak space untuk menjalankan program yang lumayan banyak. Oh iya, satu lagi bahwasannya perlu diketahui bahwa kita lihat jika laptop kalian terasa berat, salah satu yang perlu kalian perhatikan juga adalah ini ya, display adapter atau graphic cardnya. Jadi di sini graphic cardnya ini hanya menggunakan single graphic card, yaitu Intel HD Graphic ya, yang mana Intel ini boleh dibilang dengan jenis ini ya masih di bawah low end ya, atau di mid end ya, di jajaran mid end atau menengah ke bawah. Jadi ini masih di bawah standar banget untuk menjalankan sebuah program yang membutuhkan FPS tinggi atau membutuhkan grafis yang ya lumayan ya. Jadi ini masih memang terasa berat. Nah solusinya, jika teman-teman ingin membeli laptop baru ya, yang perlu diperhatikan ini juga perlu diperhatikan ya, jadi grafik cardnya perlu diperhatikan. Kalau bisa ya pilih laptop yang menggunakan grafik card ya yang dual gitu ya,
atau enggak single ini aja. Biasanya kalau laptop sekarang itu ada yang menggunakan dual grafik ya, misalnya di sini Intel HD grafik, kemudian ada lagi misalnya Nvidia ya, Nvidia atau yang lainnya gitu ya. Jadi grafiknya ada dua, jadi grafik ini hanya digunakan dalam hal ini Intel HD ini digunakan untuk kegiatan yang sifatnya ringan, jadi dia menggunakan grafik ini. Nah, tetapi jika dia membuka program berat yang membutuhkan kartu grafis yang atau grafik card yang lumayan besar, maka dia otomatis akan berpindah ke grafik card yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga salah satu penyebab mengapa laptop ini terasa lelet gitu. Jadi bukan persoalan Windowsnya aja, tapi perlu diperhatikan hardware-nya juga gitu. Nah, apalagi ini hanya menggunakan single grafik, sudah tua pula, jadi ya boleh dibilang performanya ya akan jauh menurun drastis gitu, nggak seperti baru ya. Nah, kalau baru ya namanya juga barang baru kan, jadi lebih apa ya, masih fresh gitu ya, masih segar, jadi ya kuat-kuat aja gitu. Tapi setelah beberapa tahun otomatis performanya akan menurun drastis. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Pertama adalah aktivasi Windowsnya, kedua perhatikan RAM atau prosesornya, kemudian perhatikan yang ketiga atau yang selanjutnya, perhatikan grafik cardnya gitu ya. Kalau bisa gunakan grafik card yang dual grafik, kemudian RAM-nya kalau bisa minimal ya 4 GB, itu pun masih di bawah standar. Kalau hanya pekerjaan yang sifatnya nggak begitu berat ya minimal harus menggunakan 4 GB lah. Nah, untuk prosesor ya terserah kalian, sesuaikan dengan budget masing-masing. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.